Kamu mungkin berpikir bahwa untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, kamu harus memiliki gelar yang mengesankan, kayak harta, status sosial yang tinggi, dan sebagainya. Banyak di antara kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa lambang kehormatan tersebut adalah tiket untuk mendapatkan kekaguman. Dulu, aku juga mempercayai hal itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa penghormatan sejati bukanlah tentang apa yang telah kamu capai, materi yang kamu miliki, atau gelar yang telah kamu kumpulkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan bermakna. Faktanya adalah, kamu tidak perlu memiliki gelar apapun, tidak perlu harta yang berlimpah, namun tetap bisa menjadi seseorang yang mendapatkan rasa hormat yang tulus dari orang-orang di sekitarmu. Bagaimana mungkin? Oke, inilah caranya untuk mendapatkan rasa hormat yang sesungguhnya. 1. Hargai orang yang ada di depan cermin. Cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat adalah dimulai dari diri sendiri. Jika kamu tidak menunjukkan rasa hormat pada dirimu, maka akan sulit mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Cara termudah untuk menghargai diri sendiri adalah dengan berhenti berkata kasar dan negatif pada diri sendiri. Seperti, "Duh, bego banget sih gue. Duh, aku mah apa atuh cuma butiran debu," dan lain sebagainya. Walaupun hal tersebut diucapkan untuk bercanda juga, namun tetap saja alam bawah sadar kita akan menganggap bahwa hal itu adalah perintah. Jadi, stop meremehkan diri sendiri. Stop melakukan negative self-talk. Oke, sobat bijak? Langkah selanjutnya adalah dengan merawat dirimu. Bentuk paling dasar dari rasa hormat adalah peduli. Jadi, ketika kamu tidak peduli sama dirimu sendiri, sama saja dengan kamu tidak hormat pada diri sendiri. Bersihkan kamarmu, jangan malas cuci muka 2 kali sehari. Makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Olahraga yang teratur bisa menjadi bentuk dari rasa peduli pada diri sendiri. Anyway, tentu saja kamu tetap akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak menghormatimu karena alasan yang salah. Mungkin karena prasangka atau ketakutan mereka sendiri. Atau mungkin mereka tidak mengerti. Namun, cara mereka bertindak seharusnya tidak membuatmu kurang menghargai diri sendiri. Jangan biarkan sikap negatif orang lain membuatmu memandang diri sendiri dengan buruk. Jika sulit bagimu untuk menghargai diri sendiri karena hal-hal yang telah kamu lakukan di masa lalu yang tidak kamu banggakan, penting untuk melepaskan hal itu dan memaafkan diri sendiri. Tenang saja, jika ada orang yang tidak menghargaimu, itu tidak berarti mencerminkan nilaimu. Akan tetapi, mencerminkan nilai dia. Dan satu-satunya orang yang mungkin tidak menghargaimu karena kamu menjadi diri sendiri adalah mereka yang terlalu takut untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Berusaha mendapatkan rasa hormat dari orang-orang seperti itu, ibarat mencoba mendapatkan cinta dari seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi, ya nggak perlu dipusingkan. 2. Memperlakukan semua orang dengan hormat. Tidak peduli status sosial mereka. Perlakukan semua orang dengan cara yang sama. Apakah mereka pengamen atau pemilik perusahaan, maupun pejabat. Setiap orang berhak diperlakukan dengan baik dan hormat. Albert Einstein pernah berkata, "Saya berbicara kepada semua orang dengan cara yang sama. Apakah dia tukang sampah atau rektor universitas?" Jika kamu hanya menghargai orang lain berdasarkan pekerjaannya atau status sosialnya, itu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya diri. Jika kamu bersikap kasar terhadap pemulung, gelandangan, merendahkan kasir, atau bersikap keras terhadap pelayan tanpa alasan yang jelas, maka mereka berhak untuk merespon dengan cara yang sama terhadapmu. Namun, ketika kamu memperlakukan setiap orang dengan tingkat kebaikan dan rasa hormat yang sama, kamu akan menyadari bahwa rasa hormat akan kembali kepadamu dengan lebih kuat. Yuk,
mulai dari sekarang kita menilai orang bukan dari kekayaan yang mereka miliki, tetapi dari cara seseorang memperlakukan orang lain. 3. Ambil keputusan dengan percaya diri. Banyak orang merasa sulit mengambil keputusan karena takut dikritik. Namun, rasa takut mengambil keputusan dipandang sebagai kelemahan. Jadi, ketika kamu perlu mengambil keputusan, beranilah dan lakukanlah. Hal yang dihormati orang adalah ketika kamu bertindak berdasarkan apa yang kamu yakini benar. Jika kamu jujur pada diri sendiri, mereka mungkin tidak selalu setuju dengan pilihanmu. Namun, mereka akan menghargai keputusanmu pada akhirnya, karena kamu memiliki alasan yang kuat. Ini tidak berarti kamu harus mengabaikan pendapat orang lain. Tentu saja, kamu perlu mendengarkan apa yang orang lain katakan. Dan jika kamu menyadari bahwa kamu seharusnya mengubah pikiranmu, maka lakukanlah. 4. Hindari gosip. Bergosip seringkali merupakan cara mudah bagi kita untuk mengatasi masalah kita sendiri dengan berfokus pada masalah orang lain. Namun, mencoba merasa lebih baik dengan membicarakan masalah orang lain tidak akan pernah benar-benar membuatmu jadi lebih baik. Kamu mungkin berpikir itu akan membuatmu terlihat lebih baik untuk sementara waktu. Tetapi, orang-orang justru melihatmu sebagai orang yang lemah dan negatif. Ada fakta psikologi yang disebut spontaneous trait transference. Artinya, ketika kamu mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain, orang yang mendengarkanmu mulai menghubungkan hal-hal buruk tersebut dengan dirimu. Jadi, ketika kamu bergosip, kamu tidak akan mendapatkan rasa hormat, meskipun orang yang kamu ajak bicara tampaknya sependapat denganmu. Di sisi lain, jika kamu selalu berbicara dengan baik dan hormat tentang orang lain, sifat-sifat positif tersebut akan mulai melekat pada dirimu. Dan itulah caramu mendapatkan rasa hormat. 5. Berhati-hatilah dengan reaksimu. Membiarkan emosi negatif menguasai dirimu adalah cara tercepat kehilangan rasa hormat dari orang lain. Bayangkan tentang seorang manajer yang selalu memperlakukan masalah kecil seperti masalah besar. Atau seorang pelanggan yang berteriak tentang kesalahan kecil. Aku tidak mengatakan kamu tidak boleh mengeluarkan perasaan negatifmu. Maksudku adalah ketika kamu perlu mengungkapkannya, lakukanlah dengan cara yang terkendali dan bijaksana. Biasanya, ini berarti menunggu sampai kamu tidak lagi dalam keadaan panas untuk merespon. Di sisi lain, bersikap terbuka dengan emosi positif benar-benar dapat membantumu mendapatkan rasa hormat. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum kamu bereaksi. Pikirkan baik-baik, lalu bertindak. Namun, jika menyangkut emosi yang positif, jangan ditahan. Bagikan dengan bebas. 6. Mempertahankan integritasmu. Integritas ibarat akar yang kuat yang menjaga pohon tetap berdiri di tengah badai terberat. Ini adalah tentang kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Ketika kamu menepati janji dan melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat dan tetap berpegang pada nilai-nilaimu, itulah integritas. Ini adalah salah satu sifat yang paling dihormati yang bisa kamu miliki. Inilah alasan mengapa integritas membuatmu dihormati orang lain. 1. Karena kata-kata dan tindakanmu sejalan, sehingga teman, keluarga, dan rekan tahu bahwa kamu dapat diandalkan dan menepati janjimu. Kepercayaan ini membangun hubungan kuat yang didasarkan pada kebenaran dan rasa hormat, bukan sekedar kenyamanan atau penampilan. 2. Akan ada saatnya kamu tergoda untuk mengambil jalan pintas atau mengikuti sesuatu yang tidak kamu setujui karena lebih mudah atau lebih menguntungkan. Tetapi, mempertahankan integritas seringkali berarti memilih kebenaran yang lebih sulit daripada kesalahan yang lebih mudah.
Ini tentang membuat pilihan yang akan kamu banggakan di kemudian hari, meskipun itu sulit pada saat ini. Atas dedikasimu mempertahankan integritas, orang-orang akan memberi rasa hormat yang tinggi dan tulus terhadapmu. 3. Integritas memberimu rasa harga diri yang tidak dapat digoyahkan oleh faktor eksternal. Hal itu mendatangkan rasa damai. Ingat, integritas bukan hanya satu tindakan besar atau momen kepahlawanan. Integritas dibangun melalui tindakan-tindakan kecil dan konsisten setiap hari. Ini adalah tentang menjadi orang yang sama dalam kegelapan, seperti halnya kamu dalam keadaan terang. Kita ulangi lagi kalimat ini. Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Kamu dapat mulai melakukan hal-hal ini sekarang juga. Kamu tidak memerlukan gelar khusus, barang yang mewah, atau kemenangan besar dalam hidupmu untuk dihormati. Jika kamu ingin memilih 1 dari 6 poin di atas untuk diadopsi untuk pertama kali, kamu bisa memilih menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Setelah kamu menguasainya, segala sesuatu akan berjalan dengan lebih baik juga. Anyway, aku ingin tahu dong, siapa orang yang paling kamu hormati dan apa alasannya? Tulis di kolom komentar ya. Have a great day. Salam bijak.